Sebentar. Eh, Oke. Eh, ini udah kelihatan ya teman-teman. Jadi selamat sore teman-teman dan Prof di sini saya akan mereview artikel yang berjudul The Relationship Between Underachievement of Gifted Net Student and Their Attitude Toward School and Environment. Nah ini karya Lutfu Cakir. Jadi di sini pengen ngebahas tentang underachievement. Nah, di sini kalau kita lihat identitas jurnalnya ini ya itu judulnya, penulisnya, terus judulnya dari Prosedia dan Social and Behavior Science. Volume edisi itu volume 152 tahun 2004. Nah, dan halaman 1034 sampai 1038 dari institusi Istanbul Commerce University Turki. Dan ini bisa dilihat sendiri ya, screenshot dari jurnalnya, gitu, dari artikelnya. Gitu. Nah, terus di sini jadi gini, artikel ini itu ngebahas hubungan antara underachievement underachievement pada siswa berbakat dengan eh, s- sebentar ini kok namanya yang sudah di Institute of Gifted berbakat dengan sikap mereka terhadap lingkungan dan sekolah. Jadi penelitian ini tuh dilakuin di Institute of Gifted and Talented Student di Turki menggunakan School Assessment Survey Revise atau SAAR untuk membandingkan 35 siswa siswa berbakat yang berprestasi tinggi dengan 24 siswa berbakat yang prestasinya rendah gitu. Nah, jadi hasil penelitian ini nunjukin bahwa ternyata ada perbedaan yang signifikan dalam 5 aspek utama tadi, yaitu persepsi terhadap akademik, sikap terhadap guru, sikap terhadap sekolah, motivasi, dan penghargaan terhadap tujuan dari mahasiswa-mahasiswa ini. Ternyata ada bedanya gitu. Nah, jadi penelitian itu nunjukin bahwa seiring bertambahnya tingkat kelas, skor kelima aspek tersebut cenderung menurun. Nah, jadi temuan ini itu menjadi langkah awal penting dalam memahami faktor-faktor lingkungan sekolah yang berkontribusi terhadap underachievement pada siswa berbakat di jenjang sekolah dasar. Jadi pendahuluannya penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara siswa bakat dan prestasi yang disebut dengan nah. Terus penelitian ini itu sebenarnya memperluas studi sebelumnya yang dilakukan oleh McCoach dan Siegel di tahun 2003 yang menggunakan instrumen yang sama gitu. Nah, meskipun siswa berbakat secara umum itu memiliki IQ tinggi, itu di atas 130, banyak dari mereka tetap mengalami prestasi hakim yang rendah karena faktor psikologis, lingkungan, dan lain. Jadi faktor seperti harga diri, sikap negatif terhadap sekolah, kurangnya regulasi diri, hingga kurangnya motivasi itu menjadi indikator utama mempengaruhi fenomena underachievement. Nah, jadi penelitian yang digunakan dari artikel itu, pertama dari partisipasinya itu kalau dilihat itu diambil dari kayak sekolah sekolah anak berbakat gitu, namanya Institute of Gifted and Talented Student, yang menyediakan tempat pendidikan khusus untuk siswa berbakat, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, main game, kreatif, dan eh, manajemen proyek. Sampel penelitian terdiri dari 2 kelompok, yaitu satu kelompok yang gifted under gifted achiever tinggi gitu, terus ada gifted yang underachiever gitu. Jadi dibedakan berdasarkan dua itu. Terus kriteria pemilihan kelompok itu didasarkan pada nilai GPA-nya. Siswa yang GPA-nya 85 ke atas itu dikategorikan sebagai high achiever, sedangkan siswa yang memiliki GPA 49 hingga 84 itu dikategorikan sebagai underachiever. Nah, para siswa itu berasal dari kelas 3, 4, 5, 6, sebanyak 35% itu merupakan yang high, terus 24 yang underachiever. Sampel terdiri atas 36 laki-laki dan 23 perempuan, selain itu terdapat 8 siswa dari 3 kelas, 23 siswa dari kelas 4, 18 siswa dari kelas 5, dan 10 siswa dari kelas 6. Terus instrumennya tadi yang kayak saya bilang dari SAAR, SAASR berisi berisi 43 item yang dirancang untuk mengukur 5 faktor utama yang diliti dari studi ini gitu loh. Academic, self-obsession, attitude toward teacher, attitude toward school, goal evaluation, and motivation or self-regulation. Instrumen ini tuh nggunain skala Likert 7 poin mulai dari sangat setuju gitu hingga eh, sangat tidak setuju gitu. Nah, seperti itu. Jadi sangat tidak setuju, sangat setuju ya kayak gitu-gitulah kayak seperti eh, oh, iya.
ya seperti pada umumnya lah, seperti riset sebelumnya. Terus para peneliti itu yang mau yang tadi itu telah memberikan bukti validitas konstruk terhadap reliabilitas dari instrumen ini. Nah, nilai reliabilitasnya itu 0,8 untuk subskala itu toward teacher 4 item, 0,5 0,85 untuk subskala activity towards school, 0,82 untuk subskala premise position 5 item, dan 0,92 untuk subskala Google Version and 0,94 untuk subskala motivation or self regulation sebagai item. Nah, jadi terus untuk prosedur analisis ya dari survei yang diterapkan ke 59 siswa tadi, sebanyak 35 dari mereka itu gifted dan 24-nya itu yang under, yang satunya high. Terus digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara faktor-faktor berdasarkan yang diteliti tadi. Nah, ternyata hasilnya itu skor dari dua kelompok siswa yaitu high achiever dan under itu berdasarkan yang dianalisis dalam penelitian ini itu ternyata menunjukkan hasil tes berdasarkan faktor-faktor masing yaitu academic, self-assessment, attitude to school, attitude to teacher, motivation, and goal evaluation. Dan ternyata hasilnya itu terdapat perbedaan ternyata. Ternyata yang membeda eh, ya di sini di secara statistik saat itu terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara mean score dari 24 yang underachiever dan 35 yang high achiever dalam hal persepsi mereka terhadap terhadap guru, terhadap sekolah, terhadap motivasi, terhadap goal itu ternyata eh, ada perbedaan dan perbedaan aspek-aspek itulah yang menyebabkan kenapa ada anak berbakat yang prestasinya banyak gitu, terus ada yang enggak. Perbedaannya apa? Ya persepsi ini gitu. Jadi persepsi mereka terhadap ini tuh ternyata berbeda gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya ya berdasarkan hasil tes tadi, perbedaan rata-rata mean difference yang paling besar antara gifted achiever dan underachiever itu terdapat pada faktor motivasi. Nah, mean score dari gifted achiever lebih dari 1,5 poin lebih tinggi dibandingkan dengan gifted underachiever. Hasil ini menyiratkan bahwa penggunaan faktor motivasi SAR dapat membantu guru dan konselor dalam mengidentifikasi siswa berbakat yang berisiko mengalami underachievement. Jadi kita bisa pakai gitu kan. Jadi kayak di anak-anak SD, anak-anak yang di sekolah itu kita lihat gitu, kok ini anak pinter, tapi kok ini sebenarnya anaknya berbakat deh kayaknya. Nah itu tapi kok underachiever. Nah itu jadi bisa dilihat gitu dipakai assessment kayak gini-gini tuh dilihat. Terus, oh ini kayaknya persepsi mereka nih. Padahal mereka bisa nih jadi hard achiever. Cuma karena motivasi mereka, mereka jadi prestasi mereka nggak gimana-gimana. Nah, harusnya ini penelitian-penelitian alat ukur seperti itu bisa digunakan untuk, eh, ya itu sih, untuk melihat kondisi motivasi para siswa-siswa ini. Terus, ya dilakukanlah intervensi gitu kan, kayak diajak ngobrol oleh para psikolog-psikolognya atau guru di sana. Jadi berubah motivasi mereka gitu, persepsi mereka. Itu sih manfaatnya. Ya mungkin seperti itu aja sih menurut aku. Eh, ya seperti itu. Ini referensinya. Terus thank you, terima kasih. Mungkin seperti itu saja dari teman-teman, dari saya teman-teman. Maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lihat video. Oke, oke, oke. Ini belum di stop recordingnya ya. Wait, 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 wait. Stop recording. Ini mana sih? Oh, ini. Oke, teman-teman, maaf ya. Nah, jadi saya tidak berhalang hadir karena ada kelas. Jadi ini ya saya bikin video aja. Terus nanti ini saya kirim linknya di grup ya. Saya akan upload di YouTube atau apa. Terima kasih.